Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda baik-baik saja ya. Senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa lagi kembali bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Tidak terasa sudah kembali mulai hampir memasuki akhir minggu pemirsa. Dan semoga Anda akhir minggu ini bisa berlibur bersama keluarga ya. Dan supaya bisa berlibur bersama keluarganya lebih tenang, lebih baik masalah-masalah Anda curahkan ke Curhat Bareng Ustadz hari ini. Karena telah hadir Ustadz Valentino Dinsi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Ustadz ya mendengarkan curahan Alhamdulillah, hati ya. Semoga kita bisa memberikan jalan keluar ya Ustadz kepada pemirsa di rumah. Dan sebelum kita mulai acara ini bisa dimulai dengan doa Ustadz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, ampuni kami. Hingga detik ini kami belum bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Padahal sudah begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang selalu santun kepadamu ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah, seberat apapun ujian yang Engkau berikan, dan seberatnya apapun masalah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami tetap istiqomah di jalan-Mu. Jadikanlah kami tetap yakin bahwa Engkaulah tempat kami meminta, dan Engkaulah tempat kami berlindung ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang aniaya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah, berikanlah kepada kami istri dan anak-anak yang saleh, yang menyejukkan hati dan mata kami ya Allah. Jadikanlah mereka sahabat-sahabat kami, teman-teman kami untuk taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang paling bersyukur ya Ustadz ya. Dan silahkan Anda bisa menelpon ke 8511836 atau Anda masih bisa SMS kepada kami di 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Mona dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Intan Jakarta. Ibu Intan di Jakarta. Silakan Ibu Intan. Begini, saya ini manajer di salah satu perusahaan Mbak Mona. Iya. Masalah saya begini, beberapa kali ada orang yang ingin memberi hadiah berupa uang untuk saya Mbak Mona. Baik. Tapi secara tidak langsung orang yang memberi hadiah itu ingin dibantu pekerjaannya supaya mulus gitu Mbak Mona. Nah biasanya hadiah itu sering saya tolak Mbak Mona. Sering ditolak? Iya, saya menolak Mbak Mona karena mereka ingin supaya benar-benar pekerjaan dia bisa saya bantu biar berjalan dengan mulus. Nah, yang saya ingin tanyakan, kali ini saya benar-benar membutuhkan uang. Nah, kemarin ada orang yang ingin memberi hadiah untuk saya dengan tujuan yang sama. Apa boleh? Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh uang itu saya ambil untuk mengatasi masalah saya? Lalu jika saya punya uang nanti, saya akan kembalikan kembali mungkin dalam berupa sumbangan atau zakat begitu. Baik. Oh iya, Terima kami kasih. sudah kami aja. sudah mendapatkan pertanyaan Anda, Ibu Intan. Terima kasih banyak Ibu ya. Semoga bisa terjawab dengan baik. Gimana Ustadz? Ini kepepet banget Ustadz. Ada uang sogokan pengen diterima, nanti dibalikin lagi deh. Tapi mungkin dalam bentuk sumbangan atau mungkin zakat atau gimana nih Ustadz? Ya, jadi Mbak Mona, Bu Intan yang dirahmati Allah, apapun yang awalnya haram, di apapun dia tetap substansinya adalah haram. Dan kadang-kadang Bu Intan harus tahu, kadang-kadang memang inilah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji dengan kesempitan dan tiba-tiba yang datang itu justru yang haram. Dan disinilah sesungguhnya ujian yang datang kepada kita. Tolak itu berikan yang lain, maka insya Allah akan juga memberikan jalan keluar dari yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam At-Talaq berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti dan pasti Allah berikan dia jalan keluar dari seluruh masalah hidupnya. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat yang tidak pernah dia duga-duga. Insya Allah kalau kita meninggalkan yang haram, maka insya Allah yakinlah Bu Intan bahwa Allah akan menggantinya dengan jauh dan jauh lebih baik lagi insya Allah. Insya Allah ya Ustadz ya. Ibu Intan agak bersabar ya, karena ini adalah ujian dari Allah. Semoga kalau Anda bisa menghadapinya, Anda bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi gitu ya Ustadz ya. Jadi nggak boleh tuh Ustadz, dipinjam dulu deh, nanti dibalikin, misalnya dibalikin lagi gitu ke orangnya Ustadz. Kalau bisa dikembalikan. Kalau pada saat itu Allah cabut nyawanya bagaimana? Oh baik. Ya, kita tidak pernah tahu kapan kematian itu sedang menyebut kita. Jadi hendaklah kita sebagai muslim waspada tentang hal-hal semacam itu. Lebih baik kita menjaga diri, Ifah ya Mbak Mona ya, insya Allah. Oh jadi tetap nggak boleh nih Ustadz, disumbangin zakat nggak boleh, dibalikin lagi nanti ke orangnya. Zakat, pergi haji tetap saja misalnya, sesuatu yang haram, asalnya adalah haram. Tetap akan menjadi haram. Baik Ibu Intan, semoga pertanyaan Anda terjawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya silahkan, kami masih hadir di 8511836 sampai pukul 5 nanti, dan Anda masih bisa mengirimkan SMS ke 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Dan kami juga masih menanti Anda di email cbu@an.tv. Jadi jangan lupa untuk mengirimkan email, bisa pertanyaan, bisa juga kritik dan saran untuk kami. Karena setiap harinya kami akan hadir untuk Anda. Boleh-boleh aja ya Pak Ustadz ya, kalau diberikan sarannya insya Allah kami akan menerima. Baik, dan pastikan Anda kembali lagi karena kami akan hadir lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Jangan lupa ya, setelah salat subuh Anda masih bisa bergabung dalam Curhat Bareng Ustadz karena kami masih akan hadir sampai pukul 5 nanti. Dan bagi Anda yang ingin curhat sekarang juga silahkan ke 8511836. Pastinya kami juga masih menanti SMS Anda di 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Caca. Ibu Caca di mana Ibu Caca? Di Depok. Silahkan boleh curhat dengan Ustadz Valentino Dinsi, Ibu Caca. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Caca. Begini Ustadz, saya ini selalu dizolimin ya, baik itu dari keluarga suami, dari keluarga saya, dari tetangga, tapi mungkin saya itu mengingatnya itu karena mungkin kan karena suami saya ini seorang mu'alaf, maka mungkin coba datang buat saya ya. Dizoliminya, merasa dizoliminya karena suami seorang mu'alaf gitu ya Ibu Caca? Iya, dari awal. Jadi karena keluarga suami saya juga nyuruh suami saya cerain saya, suruh kawin lagi, suruh apa lagi. Itu saya sering ditipu dengan ponakan saya sendiri sampai saya habis-habisan ya. Terus saya, jadi orang ini bisanya semuanya itu mereka kalau mereka ada perlu dia mereka datang sama saya, dia membutuhkan apa-apa dia datang sudah itu udah. Tapi saya itu terus dijahatin terus, dijelekin terus, diapain terus. Memang si Ustadz saya seperti Ustaz bilang, seperti ayat iya wa man taqiya, tapi memang benar sih. Saya juga tahu Allah juga berbaik hati dengan saya karena mungkin karena keikhlasan saya menerima itu. Jadi saya juga pernah ke Mekah 2 kali, saya dikasih hadiah nggak bayar saya operasi, nggak bayar tuh 60 juta ya, tapi saya ditipu itu 300 juta Ustaz. Jadi sekarang saya tuh ada titik kelemahannya juga nama manusia saya Ustaz ya, ada titik nadirnya saya kayaknya kenapa begini benar ya, kenapa begini benar. Jadi saya tuh apa yang harus saya lakukan dan doa apa yang terus supaya saya bisa tetap kuat menghadapi ini semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu Caca, semoga setelah ini bisa menemukan jalan keluarnya ya. Gimana Ustadz merasa dizolimi terus sama keluarga karena merasa apa karena suami mu'alaf gitu. Baik, kata-kata Bu Caca tadi saya garis bawahi selalu merasa dizolimi. Selalu merasa. Apakah memang selalu? Apakah terus-terusan? Saya pikir tidak ya. Pasti ada saat-saat di mana Ibu Caca
mendapatkan suatu kenikmatan kebahagiaan. Jadi tidak selalu namanya kita terzolimi itu tidak selalu. Pasti ada sesuatu saat sesuatu itu terhenti. Ya, jadi kata-katanya perhatikan. Yang pertama Bu Caca yang harus Bu Caca lakukan, bersabarlah. Karena ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah. Ketika orang menghadapi ujian, cobaan, maka bersabarlah. Maka sesungguhnya ini akan menambahkan keimanan dia kepada Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa dizolimi, kadang-kadang sesuatu itu timbul karena suatu perasaan saja. Perasaan kita saja. Sesungguhnya padahal kadang-kadang orang pun tidak merasakan seperti itu. Padahal orang tidak berbuat seperti itu kepada kita, tapi kadang-kadang hanya perasaan kita. Ya. Karena perasaan itu sesungguhnya, apalagi prasangka buruk yang namanya suuzon, itu tidak baik. Bagaimanapun prasangka itu tidak menambah apapun kepada kita. Tidak memuliakan kita. Maka yang harus kita lakukan, Kak, hilangkan prasangka itu dalam diri kita. Jadi saran saya kepada Ibu Caca, sambil Ibu bercaca pasrah dan berdoa kepada Allah, Ibu Caca meminta kepada Allah, sambil membayangkan wajah orang-orang yang membenci Bu Caca. Atau orang-orang yang Bu Caca menganggap bahwa orang itu membenci Bu Caca. Jadi mintalah kepada Allah, sambil membayangkan wajah mereka. Tidak mudah kan? Iya. Bagaimana kita mendoakan kepada orang-orang yang menzolimi kita. Tapi disitulah sesungguhnya ketika kita bisa sambil berdoa membayangkan wajah orang yang menzolimi kita, maka perasaan sedih itu, perasaan sakit itu, maka insya Allah Allah akan hilangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan maaf untuk mereka. Kalau kita dizolimi orang, kemudian kita membalas menzolimi orang tersebut, apa bedanya kita dengan Nilai mereka kan? kita sama juga Tidak ada sama bedanya. orang yang menzolimi Tidak kita, menambah ya, kita Ustaz, ya. mulia, bahkan Ya. justru mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi sambil berdoa, bayangkanlah wajah orang-orang yang telah menzolimi kita. Maka kita akan terkaget ketika like attract like, sesuatu yang sama akan mendaring kita. Dan tiba-tiba saja Allah membalikan hati mereka, dan bisa jadi tiba-tiba mereka menjadi pendukung kita, penolong kita insya Allah. Baik, Ibu Caca, semoga setelah ini, setelah Anda bersabar dan bisa melewati cobaan ini, Anda bisa menjadi orang yang lebih dimuliakan oleh Allah ya Ibu Caca. Dan siapa lagi setelah Ibu Caca yang mau curhat, boleh silahkan, kami masih hadir di 8511 836. Anda bisa mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda. Sudah hadir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Halo. Halo, iya, kami sudah Iya, mendengar boleh. suara Anda. Iya, Dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Ami. Ibu Hamba Ami. Allah. Iya, hamba Allah, maaf. Oh, iya, oke. Ibu di mana, Ibu? Ya, Iya? saya di Denpasar. Oke, baik. Silahkan, Ibu. Saya umur 40 tahun. Ibu umur 40 tahun ya? Pekerjaan swasta. Saya punya 2 anak. Saya sampai saat ini. Maaf, terus terang Ibu. Maaf, bisa suaranya lebih keras lagi? saya dituduh berzina oleh suami saya. sampai Dituduh saat- berzina oleh suami, Ya, Bu. dengan pimpinan saya, juga dengan teman-teman saya. Mhm. Ya, Ibu. Nah, saya ingin minta berpisah, tapi dosakah? Karena saya masih tersang. Gimana, Ibu? Maaf. Ya, saya minta berpisah sama dia, tapi saya masih pikir anak-anak saya, Oh, masih baik. dia punya 2 anak. Saya berjilbab, dan saya pernah jilbab saya di Pari dan di Jamba. Baik. Jadi, Ibu ingin pisah dengan suami, tapi apakah berdosa atau tidak begitu ya, Ibu ya? Ya, Ya, baik. Ibu terima kasih. Semoga Anda bisa bersabar ya, dan semoga setelah ini bisa mendapatkan jalan keluarnya. Baik, Ibu hamba, waalaikumsalam. Ibu hamba Allah nih Ustadz, dituduh berzina. Sampai diperlakukan kasar oleh suami, dijambak dan lain sebagainya. Mau pisah tapi takut dosa juga karena sudah punya 2 anak, beban juga Ustadz. Ya, jadi yang pertama, Ibu Ami, sekali lagi, Ibu ini adalah jadikan ini sebagai ujian dari Allah. Kalau kita menganggap ini sebagai ujian keimanan kita, maka sedikit beban itu akan berkurang, Mona ya. Menuduh orang berzina itu tidak mudah. Jadi harus ada saksi-saksi untuk meyakinkan bahwa memang berzina atau tidak. Yang penting Bu Ami yakin apakah Ibu berzina atau tidak. Kalau memang Bu Ami betul-betul berzina,
maka tobatlah kepada Allah, insya Allah pintu tobat Allah selalu terbuka. Kalau tidak Kalau tidak melakukan melakukannya, tapi berzina, dituduh, Ustaz. makanya kadang-kadang kita perlu mediasi antara pihak ketiga. Memang kadang-kadang sebetulnya Mbak Mona ya, masalah keluarga itu sebetulnya cuma satu. Yang paling banyak adalah masalahnya cuma satu. Pertama tentang masalah keimanan antara suami dan istrinya itu. Kadang-kadang dua-duanya kering keimanannya. Ya. Sehingga sangat mudah sekali bagi setan atau bagi pihak ketiga untuk masuk ke dalamnya. Yang kedua masalahnya kadang-kadang komunikasi. Tidak adanya komunikasi antara suami istri yang baik sehingga sering lagi timbul konflik. Nah, saran saya kalau Ibu Ami tidak melakukan itu, maka gunakan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah Ibu Ami dengan suami. Ya. Kalau memang pihak ketiga tidak bisa menyelesaikan dan rasanya berat sekali Ibu Ami untuk menyelesaikan itu, kalau Ibu Ami masih cinta kepada suami, lakukan terus kehidupan itu. Jalani terus demi anak. Tapi kalaupun Ini bisa memang jadi cobaan juga bisa ya, jadi Pak? cobaan. Kalau memang sudah tidak bisa dimediasikan lagi, tidak ada kecocokan dan rasanya berat hidup dengan suami, ya apa boleh buat, perceraian itu sesuatu yang dibenci dari Allah. Tapi boleh jadi kalau memang itu membuat diri kita menjadi lebih bahagia, lebih tentram, lebih damai, itu cara terakhir yang harus dilakukan. Dan selalu saya sarankan Bu Ami, mintalah kepada Allah, bangunlah di tengah malam, ambil wudu, sholatlah 2 rakaat, mintalah kepada Allah, sambil Ibu Ami meminta kepada Allah, bayangkan wajah suami Ibu Ami, bayangkan dia menjadi lebih lembut, lebih sayang, lebih hormat, lebih sopan, dan mencintai ibu dan anak-anak. Biarkan pertolongan Allah yang datang kepada kehidupan Anda. Ibu, semoga Anda bisa menyelesaikan masalah ini. Anda bisa meluruskan dulu bersama suami sebelum mengambil langkah untuk bercerai. Siapa tahu masalah Anda bisa selesai dan masa depan Anda masih bisa akan lebih baik lagi ya Ibu. Dan Anda masih bisa menelpon ke kami di 8511836, tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa, Ustadz Valentino Dinsi masih akan hadir untuk Anda di 8511836. Silahkan Anda menelpon ke kami, bisa mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda, masalah keluarga ataupun masalah lain yang rasa-rasanya kok berat dijalankan. Jangan dipendam saja di dalam hati, Anda bisa curhat kepada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas, dengan Mas siapa? Mas Ariel, Pak. Mas Bu. Aril. Iya, Mas Aril, di mana Mas? iya di Banjarmasin. Di Banjarmasin ya. Silakan Mas Banjarmasin. Aril, mau curhat apa? Pak Ustadz, Mas Aril, maaf, Assalamualaikum. TV-nya bisa dikecilin sedikit ya Mas Aril? Ya, silakan, sudah ada Ustadz Valentino Dinsi. Mas Aril, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ariel. Begini Pak, saya tuh Pak ada punya orang tua yang sudah berusia lanjut gitu Pak. Dan beliau ini menjadi imam di masjid. Gimana? Imam di masjid. Sedangkan beliau sudah berusia lebih 100 tahun Pak. Lebih dari 100 tahun ya Mas Aril? Nggih, Pak, nggih. Lalu dalam bacaan Fatihah beliau itu Pak ada yang hurufnya tuh kurang pas begitu Pak. Sedangkan syarat seorang imam itu kalau ada di belakang itu yang lebih baik bacaan Fatihahnya, maka tidak sah itu Pak. Bagaimana Pak kita mengatasi masalah ini? Kalau kita tegur, kan kita orang tua kita Pak. Kalau beliau marah bagaimana Pak? Baik. Ya. Ya, Baik, terima terima kasih kasih, Mas Pak. Ariel pertanyaannya ya. Iya. Gimana Ustadz melihat orang tua ingin mengimami, tapi kayaknya kok bacaannya ada yang salah gitu, ngasih taunya gimana Ustadz? Ya, jadi begini kadang-kadang Mas Ariel ya, kita itu kalau di dalam masjid itu sukanya menyuruh orang yang paling tua. Padahal belum tentu yang paling tua itu paling benar bacaannya. Sebagai ungkapan rasa hormat juga mungkin sebagai ya. hormat. Tapi di dalam Islam tidak bisa seperti itu. Rasulullah dan para sahabatnya itu ketika mempersilahkan orang menjadi imam dalam sholat, kriteria yang pertama adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya. Jadi kalau ada 10 orang, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kemudian kriteria yang kedua adalah kalau ternyata semuanya sama hafalan Qur'annya, maka dipilih yang paling solih di antara mereka.
kelihatan itu tercerminkan. Baru kalau caranya ada yang paling soleh, maka dipilih yang paling tua. Jadi yang paling tua selalu yang paling terakhir. Nah, lalu bagaimana ketika kita membicarakan ini kepada orang tua yang sangat kita hormati? Kan ini lagi-lagi masalah komunikasi Mbak Mona ya. Kita tidak bisa menegur dia secara langsung, apalagi kita tidur di tengah orang banyak, itu akan tersinggung. Pasti sakit Ya. hati, Ustaz. Jadi sebaiknya Mas Ariel ya, kalau bisa kita carilah hadis-hadisnya. Kemudian ketika orang tua kita sedang duduk santai, maka kita, Pak, ini ada hadis dari Rasulullah, ini bagus nih. Biarkan dia membaca. Jadi tanpa merasa bahwa orang tua kita digurui. Iya. Ya, jadi tanpa kita harus kan Bapak bacanya kurang bagus. Jadi tidak seperti itu, jangan singgung perasaan orang. Iya. Jadi komunikasinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Maka insya Allah, kalaupun dia masih tetap ngetut juga, biarkan saja dulu. Secara pelan-pelan nanti biarkan Allah yang membukakan hatinya. Kasih hadisnya pelan-pelan, renungkan nanti biarkan Allah. Sambil kita yang anaknya membukakan, mendoakan hati orang tua kita agar Allah memberikan petunjuk kepada orang. Apalagi sudah lanjutnya Mbak Muna ya. Sebagai anak yang 100 tahun soleh, loh, Ustaz. lebih dari 100 tahun. Jadi kita bagaimana sebagai anak yang soleh, kita doakan semoga orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah dan semoga dia mendapatkan husnul khotimah. Baik, Mas Ariel, semoga Anda masih bisa berkomunikasi dengan orang tua Anda secara baik-baik ya Mas Ariel ya. Dan Anda masih bisa menghubungi kami di 8511836 untuk mencurahkan apapun permasalahan Anda, karena kami masih akan hadir bersama Ustadz Valentino Ditsi di sini. Jadi silahkan di 8511836. Dan kami akan hadir kembali pastinya setiap hari. Jadi Anda masih bisa akan menelpon kami lagi, karena sayang sekali waktu kita sudah habis Pak Ustadz ternyata. Saya pikir masih ada waktu yang panjang lagi untuk bisa telepon. Nggak kerasa ya Ustadz, sudah 30 menit kita menemani pemirsa di rumah ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak kehadirannya. Kembali lagi minggu depan ya Ustadz ya. Karena dinanti-nanti nih di Ustadz sama pemirsa di rumah, kayaknya pengen curhat aja setiap harinya. Kami masih akan hadir pastinya ya pemirsa. Dan pemirsa, saya Mona Ratuli mohon undur diri. Tetap saksikan kami terus setiap harinya pastinya. Dan Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini ada topik pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.